Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nia Mulyadi dari kelas Tadris IPA B YIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan di ranah pesantren. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai manajemen pendidikan. Menurut teori Mulyasa adalah manajemen tenaga pendidikan sedikitnya mencakup 7 kegiatan utama, yaitu perencanaan, pengadaan, pembinaan, dan pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, kompetensi, dan penilaian. Kepengurusan secara teratur agar manajemen tenaga kependidikan adalah suatu usaha untuk mengelola kepengurusan secara teratur agar bisa dijalankan dengan baik. Nah, menurut Mulyasa, manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang optimal, namun dengan tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan di pesantren. Banyak yang menggunakan metode yang sama, yaitu pengajar memberikan pengajaran yang diikuti siswa dengan mendengarkan penjelasan guru sampai selesai. Hal tersebut membuat kesan bahwa pendidikan memiliki metode yang terpusat kepada guru, sehingga murid seakan-akan bergantung kepada guru tersebut. Mungkin hal tersebutlah yang harus dirubah dari pihak pendidik, yang seharusnya dirubah atau diganti dengan metode dialektika atau forum diskusi. Setidaknya itu bisa membuat murid dapat mandiri dan tidak bergantung kepada guru. Nah, selanjutnya itu perbedaan yang dimiliki pada manajemen kependidikan sekolah negeri dengan pesantren, yaitu pada budaya muridnya. Yang berada pada pesantren memiliki kecenderungan memiliki sifat tawadhu, yaitu guru atau patuh pada guru dengan pihak pendidik. Maka dari itu diperlukan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dan pengendalian untuk pihak pendidik yang berbeda dengan manajemen pendidikan yang biasanya, yaitu dengan perencanaan yang bisa untuk menentukan kebutuhan tenaga kependidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan untuk sekarang, masa depan dan tepat untuk dilakukan di ranah pesantren. Selanjutnya yaitu tentang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ialah orang yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Yaitu diantaranya ada 3, yaitu sebenarnya ada banyak, ini cuma umumnya saja, yaitu wakil-wakil atau kepala urusan, yang kedua tata usaha, yang ketiga laboran. Selanjutnya upaya pelaksanaan manajemen tenaga kependidikan. 7 kegiatan utama pelaksanaan manajemen tenaga kependidikan adalah sebagai berikut. Nomor 1 yaitu perencanaan. Nah, perencanaan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kependidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Nomor 2 yaitu pengadaan. Pengadaan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada suatu lembaga pendidikan, baik jumlah maupun kualitasnya, untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pendidikan tersebut. Oleh karena itu diperlukan seleksi pada pihak pendidik. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan. Fungsi pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak diperlukan untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Yang nomor 4 yaitu promosi dan mutasi. Promosi adalah pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang tanggung jawabnya lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih besar. Sedangkan mutasi
adalah kegiatan manajemen tenaga kependidikan yang berhubungan dengan suatu proses pemindahan fungsi tanggung jawab dan status ketenaga kerjaan dari tenaga kependidikan pada situasi tertentu. Nomor 5 yaitu pemberhentian. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan fungsi personalisasi yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai tenaga kependidikan. Nomor 6 yaitu kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan dinas pendidikan dan sekolah kepada tenaga kependidikan yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Nomor 7 yaitu penilaian. Bagi para tenaga kependidikan, penilaian berguna sebagai umpan balik atau feedback terhadap berbagai hal seperti kemampuan, ketelitian, kekurangan, dan potensi yang ada pada gilirannya akan bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.